dari iman Yahudi. Di dalam iman Yahudi, Allah, Yahweh, Elohim itu Bapa. Terus? Ya. Makanya kalau kita baca di Yohanes 10 ayat 30, ketika Tuhan Yesus menyatakan aku dan Bapa adalah satu, apa reaksi orang Yahudi? Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu, pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Nah berarti Allah itu kan Bapa kan? Karena tadi Tuhan menyatakan aku satu dengan Bapa. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah, berarti kan Allah itu Bapa. Artinya di sini Tuhan harus menyamakan dirinya dengan Bapa. Nah, Tuhan Yesus menyatakan juga di Yohanes 14 ayat 7, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Nah, iya saya sudah petisi. Nah, sang firman itu adalah Allah itu sendiri. Tadi kan Allah itu Elohim atau Bapa ya. Jadi sang firman itu adalah pemilik firman yang adalah Bapa itu sendiri telah datang menjadi manusia. Tapi ingat ketika dia datang menjadi manusia, roh keilahiannya tidak pernah kosong di surga. Roh keilahiannya ada di surga, ada di mana-mana. Nah makanya Tuhan menyatakan barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Oke, berarti. Nah ketika dia datang dalam rupa manusia, bentar. Ketika Bapa atau Elohim Allah Yahweh itu, sang firman itu datang dalam rupa manusia, disebut anak. Nah, disebut anak Allah, anak manusia, ya gembala yang baik, juru selamat, Mesias, guru. Nah, itu sebutan gelar kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus telah menyelesaikan misinya di bumi untuk menyelamatkan kita dari kutuk maut, dia kembali lagi ke surga. Makanya Yesus menyatakan Yohanes 20 ayat 17, aku akan pergi kepada Bapa, kepada Allahmu dan Allahku, kepada Bapamu dan Bapakku. Dia mau pergi kepada Bapa. Di 1 Timotius 6 ayat 16 ada firman Tuhan, dia adalah cahaya yang tak terhampiri. Nah kalau dia adalah cahaya yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan seorang pun tidak bisa menghampiri dia. Nah kenapa Tuhan bisa menghampiri Bapa, bisa kembali kepada Bapa? Nah dia mau kembali kepada hakikatnya yang semula. Nah sehingga ketika dia sudah kembali ke surga, saudaraku, dia mengutus Roh Kudus di dalam namanya. Karena Tuhan Yesus berjanji di Matius 28 ayat 20, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Bagaimana Tuhan Yesus menyertai kita sementara dia sudah kembali ke surga, saudaraku? Yaitu mengutus Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu roh Tuhan Yesus. Itulah jikalau ada orang bisa mengatakan Yesus itu Tuhan dan Allah, artinya ada Roh Kudus atau roh Allah di dalam dirinya. Karena ada firman Tuhan di dalam Korintus, ya. Sebentar saya baca dulu ayatnya. Saya baru dapat jawabannya ini tentang tuh berarti Bapak itu Allah. Kan Kak? Iya, betul. Nah, berarti Gimana itu Tom? Jika ada roh Allah dalam dirinya, berarti dia bisa memanggil Yesus itu Tuhan, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa mengutuki Yesus. Galatia 4 ayat 6, Roma 8 ayat 15. Tunggu. Oh alah, karena ini. Sorry ya. Iya. Enggak, 1 Korintus 12 ayat 3 ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi jikalau ada orang yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, dia adalah Allah kita, dia adalah Sang Juru Selamat, dia adalah Allah yang perkasa dan sebagainya, berarti ada Roh Kudus di dalam dirinya, yaitu Roh Tuhan Yesus itu sendiri. Oke, Itu. saya sudah dapat jawaban, berarti Tuhan, berarti Bapak itu Allah. Sedangkan Iya. putranya itu siapa? Putra
Allah itu dia sendiri yang datang dalam rupa manusia. Allah itu. Berarti atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu dia semua itu. Itu gelar untuk Tuhan Yesus. Oh, kiranya itu Bapa itu Tuhan, Putranya itu siapa, Roh Kudus itu siapa gitu. Ada Bapa artinya. itu kan Allah. Ya kan, Allah itu kan datang dalam rupa manusia ke dunia. Disebut anak ketika dia ada dalam rupa manusia. Ketika dia kembali ke surga, dia mengutus Roh Kudus di dalam namanya. Karena Roh Kudus itu Roh Tuhan Yesus. Cuma Udah menanya paham? begitu, Kak. Cuma menanya begitu. Soalnya kan, Jadi Tuhan Yesus itu segalanya, bro. Tuhan Soalnya Yesus itu saya Allah yang pernah- tertinggi. saya pernah bertanya kepada yang ke agama Kristen. Saya tanya itu tentang itu atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terus katanya atas nama Bapa itu Allah, putranya itu atas nama Bapa itu Allah. Terus putranya itu Yesus. Terus Roh Kudusnya itu orang yang sudah mati gitu katanya. Nah, Itu kalau kata orang. Itu Nah. kita sudah jawab tadi. Nah, terus kalau seandainya Bapa itu Allah, putranya itu Yesus, kenapa kita harus nggak langsung berdoa kepada Allah aja? Kenapa harus ke Yesus dulu? Kayaknya nggak paham-paham si Ferdi ini ya. Allah itu yang datang dalam rupa manusia, Ferdi, yang namanya disebut anak Yesus Kristus. Oh, ya udah Kak. Terima kasih. Nah, jangan kamu kalau memang Allah itu ya Bapa itu Allah, kenapa kita nggak langsung menyembah Bapanya saja, Allahnya saja? Iya, begitu Ya, yang kamu saya bilang maksud. gitu. Memang iya, ini memang saya bilang sama teman-teman semua, bahaya mengajarkan Yesus itu masih punya Allah lagi di atasnya. Seperti saudara kita ini yang belum percaya, pasti dia mengatakan seperti ini. Orang pasti berpikir, ya kalau Yesus itu masih punya Allah, yang mending aku menyembah Allahnya Yesus, kan gitu nih. Iya, langsung aja itulah. kepada Allah. Kenapa? Tapi bukan seperti itu, Bro Ferdi. Yes. Tuhan Yesus itu tidak punya Allah. Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Allah yang esa, brother. Dialah Bapa itu sendiri, brother. Makanya Tuhan Yesus menyatakan, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Dan Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 16:26, pada hari itu kamu akan berdoa di dalam namaku, dan aku tidak meminta bagimu kepada Bapa. Kenapa? Dialah Bapa itu. Kita harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, karena dialah satu-satunya penguasa Allah dan Bapa kita. Sehingga Rasul Paulus menuliskan di 2 Tesalonika 2:16, Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa kita, yang memberikan pengharapan yang baik kepada kita. Ada amin, saudaraku? Haleluya. Oke, seperti itu, Ferdi. Makasih ya, saudaraku ya. Tuhan Yesus memberkatimu. Ya, tepuk tangan buat Ferdi yang cakep dan manis.